Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Muhammad Abdurrahman. Pada video kali ini saya akan konfigurasi jaringan gateway bertingkat. Pada video kali ini saya sudah mendapatkan soal tabel konfigurasi. Yang pertama, IP internet. IP internetnya adalah 192.168.100.0 itu maksudnya networknya. Untuk hostnya nanti dipasang di Windows adalah 2 angka di belakang saya. Nah, ini ketentuan di router pertama itu sebagai gateway, yaitu IP dari modem yang saya pasang tadi. Nah, untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 itu menggunakan konfigurasi bridge LAN, dan di sini PCA dijadikan web server, sedangkan Ether 2 sebagai PCB, Ether 4 sebagai koneksi dari Ether 1 ke Ether 2. Selanjutnya itu router 2 itu menggunakan konfigurasi switch. Jadi kita hanya perlu memasukkan bridge-nya. Di sini juga saya sebagai disclaimer saya menggunakan konfigurasi DHCP server dari router 1. Nah, untuk menghubungkan browsernya di PCA saya disuruh membuka Classroom, PCB saya disuruh membuka Teams, PCC disuruh membuka NetAcad, dan PCD disuruh membuka Universitas Mulia Siakat.net. Di tabel kuning ini adalah note atau ketentuan yang harus saya kerjakan. Tes koneksinya IP internet, ping Google, dan ping dari PC ke router. Dan di sini ditambahkan juga saya harus menampilkan data diri HTML saya dari PC B, C, dan D. Untuk bisa menampilkan itu saya harus setting web browsernya di PCI ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke Winbox. Nah, hal pertama yang pasti kita harus membuat identifikasi pada routernya atau identity dengan nama saya Amin1. Di sini tentu kita juga harus mengubah nama interface-nya, yaitu gateway itu untuk Ether 1, dan Ether 2 nya itu adalah PCB PCA, Ether 3 nya kita menggunakan PCB. Ini Ether 4 kita kasih nama R2 atau router yang dihubungkan ke router sebelahnya. Baik, selanjutnya kita ke IP address dulu. Masukkan IP LAN atau gateway-nya di Ether 1. Pertama 192.168.100. Nah, di sini hostnya saya diminta menggunakan 2 angka di belakang NIM saya, yaitu 44. Jadi 44/24. Apply, oke. Nah, di sini kan di soal juga saya diminta untuk di Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 ini menggunakan config bridge. Jadi hal pertama kita harus buka menu bridge, tambahkan bridge-nya dulu kita tambahkan, baru di apply, oke. Nah, setelah itu kita masukkan portnya yang ingin dituju oleh bridge-nya. Yang pertama itu PCA, PCB, dan Ether 4 atau bisa disebut router 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan IP address dengan interface-nya bridge. Nah, di sini supaya kita tidak bingung, kita lihat lagi IP address-nya adalah 172.168.0/29. Berarti ini kita masukin 172.168.1/29. Ubah interface-nya, jangan lupa bridge 1, di apply, dan oke. Oh ya, maaf tadi sedikit ada gangguan. Selanjutnya kita masukkan ke menu DNS
8.8.8 di allow remote requestnya, di play dan oke. Selanjutnya lagi kita ke firewall ini kita bukan NAT dan general. Out interface-nya itu adalah Ether 1 atau gateway. Di apply sebentar, saya lupa tadi harusnya di sini ditambahkan dengan masuk URAD dan itu di apply dan oke. Selanjutnya kita ke routers kita masukin IP gateway kita 128.100.1 di apply baru oke. Habis itu kita ke DHCP server. DHCP server ini untuk menghubungkan 4 PC ini agar jauh lebih mudah dan tidak menggunakan IP statik. Selanjutnya kita ubah addressnya to bridge, addressnya next saja, gateway-nya juga next, di next juga, DNS juga sudah next. Nah, untuk ini time-nya kita jadikan 3 hari saja. Oke, berhasil. Tapi untuk memastikan Winbox ini berhasil terkonek dengan internet, mari kita coba ping di new terminal. Ping google.com. Nah, ini sudah berhasil bisa terkoneksi di Windows-nya internetnya. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke control panel, ke network internet, network and sharing. Kita ke change adapter setting. Nah, karena tadi saya menggunakan DHCP server, itu otomatis ini harusnya bisa terkonek. Tapi untuk itu kita harus cabut dulu kabelnya dari port Ethernetnya dari ke laptop saya ini, baru dipasang lagi. Kita lihat identify-nya akhirnya berhasil terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya kan di sini diminta untuk membuka Classroom. Kita buka Classroom. Di Opera Google Classroom. Kita lihat apakah bisa. Oh, ternyata bisa. Baik, selanjutnya saya akan config ke PC B. Baik, di sini saya akan melakukan testing Google, ping modem dan ping router. Di sini kita melakukan dengan CMD. Ping Google-nya pertama ping .com bisa ping IP router 192.168.100.1 dan terakhir ping IP router 172.173.174.1. Baik, karena tadi saya konfigurasinya DHCP server, harusnya sih di sini sudah terkonek. Lihat ini bisa dilihat. Nah, untuk memastikan itu bisa terkonek itu kita lihat dulu di control panel, di network internet sharing and sharing. Kita buka di change adapter settingnya. Sebentar, change adapter setting. Nah, di sini kita lihat statusnya
Dan kita lihat detailsnya berapa dapat IP-nya. 172, 173, 174.6. Baik. Nah, di PCB ini saya diminta untuk membuka Microsoft Teams. Ya, langsung saja kita buka apakah ini bisa mendapatkan internet setelah terkoneksi dari setup DHCP server. Oke, di sini kita masuk saja menggunakan akun Guest. Pertama, ini Microsoft Teams. Kita lihat apa bisa. Maaf tadi sedikit gangguan jaringannya. Jadi tadi saya pause, ini berhasil membuka browser Microsoft Teams. Selanjutnya kita config di PC C router 2. Pada router 2 PCC kita harus memasukkan identifikasi pada routernya. Di sistem identification kita ganti nama routernya dengan nama saya admin 2 play. Oke, sekarang kita config di router 2. Router 2 kita langsung saja, karena ini untuk digunakan sebagai switch dari router pertama ke router 2, kita langsung ke Winbox, menu Winbox. Tunggu sebentar, memang agak lama untuk masuk ke Winbox ini. Refresh lagi. Baik, kita refresh lagi Winbox-nya. Nih. Lanjut, kita langsung konekkan. Di sini kita hanya diminta untuk membuat port bridge-nya saja di Winbox di router 2 PCC. Bridge kita tambahkan apply dan oke. Oh iya, saya hampir saja lupa menamai interface-nya. Ini ether satunya kita kasih R2, di apply dan oke. Di sini kita kasih nama ether 2-nya sebagai PCC, dan selanjutnya kita ke ether 3, kita langsung ke PCD, di apply dan oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bridge, tambahkan port untuk di 3 tadi interface-nya. R2 itu ether 1 kita tambahkan, PCC itu kita tambahkan, PC sebentar, ini kita disconnect inbox-nya, itu hal normal dalam konfigurasi. Selanjutnya kita langsung tambah lagi PCD, di apply dan oke. Nah, di sini juga sudah terkonek ya karena kita menggunakan DHCP server tadi. Nah, sama seperti tadi kita langsung buka counter panel, network and internet, network and sharing, change adapter. Kita lihat di sini ethernya di sini dapat IP PC ini mendapatkan IP berapa di details, dan 172, 173, 174.4. Oke. Selanjutnya di sini saya diminta untuk membuka NetAcad. Browsernya saya diminta untuk membuka NetAcad. Oh, ternyata bisa diakses dengan internet. Baik, selanjutnya saya lanjut ke config ke PCD. Oke, sekarang saya config di PCD router 2.
Nah, di sini kan sudah berhasil connect internet nih. Di sini juga saya harus dilihat berapa IP yang didapatkan di PC D ini dengan cara kontrol panel seperti tadi, network sharing, change adapter setting. Kita buka status dari ethernetnya dan detailsnya. Di sini mendapatkan 172, 173, 174.3. Nah, di sini saya diminta untuk membuka browser yaitu Siakat Universitas Mulia.net. Ini dan akhirnya bisa juga untuk membuka browser internet Siakat Universitas Mulia Siakat.net. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi source file sharing HTML dan membuka HTML di masing-masing PC di PC B, C, dan D ini. Baik, sekarang kita kembali lagi ke PC A. Baik, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke PC A. Nah, tadi saya hampir saja lupa di sini saya harus menunjukkan IP yang didapatkan di PC A. Kampus, email. Nah, di sini di PC A 172, 173, 174, 175. Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, selanjutnya ini kan saya harus diminta untuk membagi file HTML atau folder ke PC sebelah saya. Langkah pertamanya adalah yang pasti karena ini membagi file, kita harus aktifkan ekstrak karena itu dan nanti kemudian kita harus membuka file HTML itu di masing-masing PC kita dari PC B, C, dan D. Karena kita juga pertemuannya bisa daftar Apache dan MySQL. Selanjutnya kita ke file manager. Nah, di sini kan saya sudah berada di lokal. Ini file saya ini adalah file yang saya dari ke sebelah. Maka pertamanya adalah properties, sharing, add file sharing. Ini share foldernya kita aktif, revision, full control dan gengsi ini dia yang kita habis itu everyone kita otomatis habis itu apply dan oke. Nah, apply lagi habis itu kita harus set security dari sharing. Nah, di sini kita edit, kita tambahkan tinggal cek aja everyone maksudnya. Nah, ini checklist semuanya yang ada di permission for everyone nya di apply dan oke. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke PC B lagi untuk melihat apakah kita mengakses folder yang sudah saya share tadi. Saya tadi hampir kelupaan di PC A ini kita harus menunjukkan juga di kontrol panel di bagian yang ada tersebut. Nah, di sini kita lihat all network. Di sini kita buka untuk menyalakan sharingnya. Itu kita bisa sudah nyala turn on networknya. All network ini saya matikan passwordnya agar nanti gampang membuka foldernya di sebelah. Baik, kembali lagi saya di PC B. Di sini saya diminta untuk membuka file sharing tadi yang sudah disetting di PC A. Dengan kita menembak IP-nya /172.173.174.5. Oke, di sini filenya dan ini HTML saya.
Nah, karena tadi di sini saya seharusnya di sini sudah jadi web server, berarti saya diminta juga untuk membuka eh, TML saya di sini, HTML di PC A ini di PC B dengan cara 172.173.174.5 diri. Ini maksudnya disesuaikan sama nama file HTML-nya ya, data diri titik HTML. Oke, bisa saya membuka HTML di PC B. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama di PC C dan PC D. Baik, dikarenakan pada saat saya mengkonfigurasi PC C untuk membuka file HTML dan file sharing, di sini saya akan mendubbing apa yang saya bicarakan kurang lebih sama yang saya kerjakan, yaitu di PC C ini sama seperti PC B tadi, tembak IP-nya di network file manager 172.173.174.5. Di sini gunanya adalah kita melihat apakah file sharing tadi termasuk dalam di PC C ini. Ternyata bisa. Di sini ada file HTML dan foto saya. Nah, sama seperti tadi di PC B, saya harus membuka HTML-nya di browser dengan cara yang tadi, menembak IP-nya. Sebentar, 172.173.174.5/data diri. Sebentar, saya type .html. Mari kita lihat apakah bisa dibuka. Ternyata bisa juga membuka file HTML di PC C pada router yang berbeda. Oke, tadi saya di PC sebelah ini, dua PC sebelah C dan B, hampir saja lupa untuk memberitahu untuk bisa dapat akses itu kita juga perlu harus mengaktifkan examnya. Nah, di sini kan kebetulan di PC D ini saya belum mengaktifkan examnya. Nah, di sini kita start Apache dan MySQL-nya. Kalau ini tidak diaktifkan di 3 PC tadi, kita tidak bisa membuka file sharing dari PC A. Nah, sebentar. Sudah kan ini. Selanjutnya saya buka file manager. File manager saya ke network slash 72.73.4/5. Di sini bisa terlihat saya bisa membuka file yang saya sharing tadi di PC A. Nah, selanjutnya lagi di sini juga diminta untuk membuka file HTML seperti yang dilakukan di PC sebelum-sebelumnya. Langkah pertamanya yaitu masukin IP PC A-nya 172.174.5/data diri titik HTML. Nah, di sini saya berhasil menampilkan HTML saya di masing-masing PC dari PC B, C, dan D. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.